bicara kita sampai tua ya. Nah, kalau kita bicara sampai tua itu, yang paling tidak terdeteksi itu gigi geraham pertama waktu usia 6 tahun. Itu saya ada contohnya ini. Nah, ini gigi geraham tetap. Ini gigi geraham susu. Nah, waktu tumbuh, nggak ada gigi susu yang copot. Karena dia letaknya di belakang. Nah, orang kira itu masih gigi susu. Dibiarin, bolong, dibiarin. Ini padahal udah gigi tetap nih. Jadi kalau Oke. kita hitung anak kita gerahamnya umur 6 tahun kok udah satu, dua, loh kok ada yang ketiga? Nah, tandanya itu geraham tetap mesti dijaga nih yang paling belakang. Yang orang dewasa ini tempat sarafnya merah. Ini tempat sarafnya kan lebih kecil. Kalau yang anak-anak tempat sarafnya ini gede. Nah, terus emailnya kalau yang anak-anak lebih tipis. Nah, ini kan orang dewasa lebih tebal. Karena itu kalau anak kecil lubang sedikit aja, pasti udah sensitif giginya. Perkenalkan aku Farah, aku salah satu tim dari Gizi dan dokter. Gimana kabarnya dokter hari ini? Baik-baik, sehat-sehat, aman. Ya, oke dokter. Oke, bunda-bunda di rumah semuanya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang tema kita hari ini yang sudah aku sematkan, yaitu pentingnya menjaga kesehatan gigi anak untuk asupan yang baik. Nah, hari ini kita akan ngobrol bersama dokter Linus. Nama lengkap beliau adalah dokter gigi Linus Bukit Tewan, Bukit Bukit Wetan. Wetan, Bukit Wetan, MKes. Nah, beliau juga adalah seorang dokter spesialis gigi. Nah, boleh tahu dokter prakteknya di mana nih, Dok? Saya di Jakarta Barat sama di Alam Sutra Tangerang, ada dua tempat. Oke. Oke, jadi ada dua arah ya, Dok ya. Jakarta ada, Tangerang ada, begitu ya. Iya. Oke, dokter. Nah, terkait dengan tema kita sore hari ini nih, Dok, pentingnya menjaga kesehatan gigi anak. Kita garis bawahi gigi anak ya, Dok ya. Nah, kenapa sih, Dok, gitu kita wajib banget menjaga kesehatan gigi anak? Terus banyak juga kasus-kasus anak-anak yang eh, apa tuh namanya giginya habis atau misalnya kayak ada tapi tinggal item-itemnya doang gitu ya. Nah, itu boleh dokter Nah, kasih penjelasan dan pencerahan nggak, Dok, untuk kita semua gitu. gini kalau gigi anak itu kan sebenarnya udah tumbuhnya, pertama dari gigi seri ya, itu dari usia 6 bulan sih sebenarnya ada yang sudah tumbuh gitu. Nah, untuk berganti gigi tetap itu baru 6 tahun, jadi masih lama sekali jaraknya gitu. Karena itu mesti kita jaga gigi anak. Kenapa? Pertama dia untuk untuk asupan nutrisi. Kenapa? Karena kalau giginya lubang dia kan sakit. Nah, kenapa anak kecil itu kalau lubangnya kecil aja dia udah sensitif. Nah, ini saya ada bagannya nih biar jelas. Nah, kelihatan? Wah. Nah, kalau untuk yang orang dewasa ini tempat sarafnya merah. Ini tempat sarafnya kan lebih kecil. Kalau yang anak-anak tempat sarafnya ini gede. Nah, terus emailnya kalau yang anak-anak lebih tipis. Nah, ini kan orang dewasa lebih tebal. Karena itu kalau anak kecil lubang sedikit aja, pasti udah sensitif giginya. Kadang-kadang suka rewel, nggak mau makan gitu. Iya, betul 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 Nah, betul. ya, kemudian kalau dia dicabut, nah nanti gigi tetapnya nggak ada ruangan, berantakan lagi. Soalnya gigi Hmm, tetap itu lebih besar-besar. oke, nah itu pentingnya Kemudian, kenapa? Mm-mm. hmm, nah, terus kemudian kenapa tadi disinggung item-item tuh? Kenapa mulainya dari gigi atas? Nah, ini kalau saya ada fotonya sedikit nih. Kenapa dimulainya? Oh, ini atasnya kok hitam duluan, bawahnya masih bagus. Nah, karena kalau dia habis minum susu, kita nggak bilas atau misalnya kita nggak bersihkan, yang gigi bawah masih, ini ada contohnya ya, masih terlindung sama lidah tuh. Kan kalau nyusu Hmm, ya gini. Jadi asinya tuh atau susunya tuh kena gigi atas dulu, baru gigi bawahnya belakangan. Jadi kenapa dia mulainya dari atas? Namanya baby bottle karies gitu. Jadi oh, kariesnya lubangnya dari karena susu gitu. Biasanya anak kecil kan minum susu dulu gitu. mhm. Terus itu semuanya dipengaruhi karena apa sih, Dok? Kerusakan gigi Nah, pada anak. misalnya kan kalau orang tua kadang-kadang kalau malam anaknya susah tidur kasih susu, wah Mm-mm. tidur, tapi lupa kadang-kadang dibersihin atau misalnya dibilas lagi. Kalau misalnya anak kecil yang belum bisa sikat gigi, biasanya jari kita dililitin kain kasa aja, terus supaya
supaya nggak terlalu kasar kan kasarnya kita celupkan air hangat yang matang terus kita oleh gini aja dibersihin giginya gitu kayak kita Hmm. biasa jadi dibersihin aja gini dalam keluar pakai Mm-mm. tangan aja pelan-pelan udah kan dia Oke. bersih nggak usah pakai odol-odol dulu karena kan nanti kita baru tahapnya pakai odol itu kalau dia udah bisa megang sikat gigi sendiri udah bisa sikat sendiri nah tapi odol juga ada takarannya gitu. Tapi kalau misalnya kayak membersihkan gigi pakai kain kasa gitu dok ya, berarti itu bisa dimulai dari newborn juga nggak dok? Bisa dari giginya sejak keluar pertama kali dari usia 6 sampai 10 bulan itu biasanya udah keluar. Gigi bawah dulu baru Hmm. gigi seri atas. Biasanya dua gigi dulu baru dua gigi atas gitu. Kayak dari dimulai dari gigi seri biasanya. Oke, nah aku bisa nangkep nih dok. Berarti kan maksud dokter itu kenapa kita wajib banget menjaga kesehatan gigi pada usia anak-anak gitu ya? Karena satu, memang sarafnya si gigi anak ini tuh lebih besar, lebih sensitif Iya, gitu ya kata dibandingkan gigi orang dewasa. Nah, terus juga pertumbuhan gigi anak yang tetap itu dimulai dari usia 6 tahun dan kebayang kalau misalnya dari awal dia tumbuh giginya sampai nanti usia 5 tahun atau 6 tahun awal dia udah menderita sakit gigi tuh kayak gimana ya dok ya? iya, iya. Udah nggak ada giginya, makannya susah. Terus kan kadang-kadang malu Hmm. juga, ompong. Karena itu kita nggak bisa tambel, dirawat sampai kayak orang gede gigi palsu, dibikin gigi palsu. Aduh, itu anak kecil kan ada susah gitu. Biasanya sih Mhm. dibiarin aja, cuman kita dibersihkan yang sumber-sumber infeksinya, yang kariesnya dibersihkan, ditambal sebisanya aja gitu. Sampai tunggu Oke. gigi tetapnya tumbuh. Oke. Nah, kalau misalnya kayak paling bahaya itu gigi bermasalah tuh bagian mana sih, Dok? Apa bagian belakang aja atau semua gigi, Dok? Nah, biasanya kalau, nah ini kan sekarang bicara kita sampai tua ya. Nah, kalau Mm-mm. kita bicara sampai tua itu, yang paling tidak terdeteksi itu gigi geraham pertama waktu usia 6 tahun. Itu saya ada contohnya ini. Nah, ini gigi geraham tetap. Ini gigi Mm-mm. geraham susu. Nah, waktu tumbuh nggak ada gigi susu yang copot karena dia letaknya di belakang. Nah, orang kira itu masih gigi susu, dibiarin bolong, dibiarin. Ini padahal udah gigi tetap nih. Jadi kalau Oke. kita hitung anak kita gerahamnya umur 6 tahun kok udah satu, dua, loh kok ada yang ketiga? Nah, tandanya itu geraham tetap mesti dijaga nih yang paling belakang. Oke. Gitu. Nggak akan ganti sampai tua. Makanya kenapa sering ompong nih orang yang orang tua zaman dulu tuh yang ini sering ompong karena dia nggak diperhatiin, dikira masih gigi susu, gitu. Dibiar-biarin aja. Gitu. Oke. Nah, selain susu nih, Dok, untuk anak-anak, apakah semua makanan juga berpengaruh, Dok, untuk kerusakan gigi ini, Dok, kalau tidak dibersihkan? Iya, pasti kalau nggak dibersihkan kan sama kayak orang gede ya pasti berlubang. Cuman karena emailnya lebih tipis, ya lebih cepet lubangnya lebih cepet kena saraf giginya. Jadi kadang-kadang Hmm. kenapa tato di gusi ada bisul, atau di bengkak, padahal lubangnya kelihatannya kecil, tapi kan biasanya dia udah dalam. Nah itu Oh, mesti dirawat saluran akarnya. Beda perawatan saluran akar gigi anak sama gigi susu sama gigi tetap perawatannya beda. Cuman tetap harus dirawat. Kalau nggak kan dia oke. infeksi nanti bengkak terus gusinya gitu. Oke. Nah, perbedaannya gimana tuh, Dok? Kayak dokter apa dokter lagi? Maksudnya gigi susu dan gigi tetap itu kayak gimana perbedaannya, Dok? Nah kalau misalnya untuk perawatan ya, kalau untuk perawatan kan biasanya akarnya itu kan udah hancur. Kalau misalnya contohnya, nah misalnya kalau untuk perawatan saluran akar kan kalau gigi tetap mah dirawat sampai seluruhnya. Tapi kalau gigi susu kan, kalau gigi tetapnya tumbuh kan ini udah hancur. Karena dia tumbuhnya di bawah gigi susu gitu. Jadi rada berbeda sedikit, tapi tetap harus dirawat gitu. Nah, kalau Oke. misalnya umur 6 tahun belum ada gigi seri yang goyang, bisa saja nggak ada benihnya atau memang tumbuhnya di sampingnya gigi susu. Nah, itu mesti dicek ke dokter gigi. Karena itu setelah anak-anak udah tumbuh giginya, misalnya setahun lah ya kita bawa dicekin aja Oke. gimana ada lubang atau enggak. Jadi belajar berani, jangan langsung anak dibawa ke dokter gigi umur 6 tahun cabut. Wah, bisa trauma sampai tua itu nggak mau ke dokter gigi. Iya benar. Nah dokter tadi dokter juga singgung untuk pembahasan odol nih. Jadi kita udah berangkat nih dok ke Ya. anak yang sudah mempunyai gigi tetap gitu ya. Nah untuk odol ini sendiri tuh gimana sih dok? Boleh nggak sih mereka tuh pakai odol dewasa juga? Terus takarannya berapa gitu dok? Nah, kalau misalnya yang sekarang kan ada yang odol tanpa fluor, ada yang dengan fluor gitu.
Tapi kalau menurut saya sih sebaiknya dengan floor aja. Cuman kalau dia belum bisa meludahnya sendiri dengan apa dengan baik, ya kalau itu kasihnya yang sedikit aja, yang sedikit segini nih, sebutir beras nih, kecil banget. Oh Nah, terus gitu. waktu sikat gigi kita tungguin, terus rada ditundukin. Jadi biar airnya itu apa sisa-sisa odolnya kan jatuh ke keran gitu. Jadi mas rada ditundukin dikit. Kalau dia belum bisa meludah sendiri kan. Cuman kalau nanti dia udah pintar meludah sendiri, udah bisa sikat gigi sendiri, boleh di sebesar kacang polong nih, segede lebih besar. Ini kan perbandingannya ini kecil banget, ini lebih besar gitu. Hmm. Kalau ada yang takut nanti pakai yang fluoride, ya pakai yang untuk anak yang belum bisa meludah sempurna sendiri, cari yang non fluoride gitu. Tapi sebenarnya sih sekarang udah nggak ada masalah. Tinggal kita beli odol yang untuk gigi anak aja. Biasanya kan yang lebih ada rasa manis apa gitu kan. Itu mah ada di pasaran banyak gitu. Jadi takarannya juga sesuai anak-anak, nggak aman sih, nggak ada masalah gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya ada efek samping nggak sih dok kalau misalnya pemakaian odol itu kebanyakan? Oh, biasanya sih paling cuman perutnya nggak enak aja, nggak ada sampai kenapa-kenapa sih. Kalau ketelannya banyak ya biasa, tapi jarang kan kita masa nggak ngawasin sih gitu kan nggak mungkin. Enggak sih nggak apa-apa. Biasanya nggak pernah ada dengar datang ke saya nih karena odol keracunan nggak pernah. Oke. Karena saya Iya, pengalaman waktu kecil dok, pertama kali disuruh sikat gigi, saya iya. telan dok. Habis disikat saya telan. Terus mama saya nyari, busanya mana? Busanya mana? Katanya. Nah, kalau tips lagi kalau misalnya anak kita susah sikat gigi, tunjukin aja tuh video. Kan ada tuh video yang anak-anak yang dari pasta gigi tuh ada apa? Kuman Iya. sama apa odol atau apa itu banyak tuh di YouTube. Jadi, oh gitu ya seru gitu. Jadinya dia mau sikat gigi. Jangan kita paksa, semakin kita paksa marah. Nanti Mhm. malah nggak mau. Nah, kalau misalnya anak-anak Lihat nih aja dok, kayak kita, video-video gitu. kalau misalnya ada anak-anak yang udah usianya harus sikat gigi, tapi dia masih malas dan takut nih dok, terus kita gimana ngajaknya gitu dok? Nah, kalau itu ya pertama ya kalau itu kita bawa, oh maksudnya takut sikat gigi atau takut ke dokter gigi? Takut Kalau sikat nggak giginya. kalau nggak mau sikat gigi kasih tunjuk video aja dulu kan. Kalau masih nggak mempan juga, nah bawa ke dokter gigi biar dokter gigi yang jelasin. Kadang-kadang kan dokter gigi punya kamera nih buat foto mulutnya. Nah, nanti difotoin. Nah, ini ada yang bolong, ada yang apa. Nah, kamu lihat nih kalau kamu nggak sikat gigi, nanti ini tambah dalam, tambah sakit. Nah, biasa anak-anak kalau yang udah besar sih, oh ngerti, oh iya ya gitu kan. Biasanya mau sih, mau Iya. biasanya. Apalagi udah 5 tahun, 6 tahun tuh udah bisa diajak komunikasi lah Iya. dok ya. Kalau dokter, efek dari si gigi yang tidak sehat, misalnya kayak berlubang atau karies segala macam itu, selain ketidaknyamanan sendiri tuh gimana dok? Ada efek sampingnya nggak? Dia nggak mau makan biasanya, males Hmm. makan. Kalau mau tumbuh gigi pun biasanya dia males makan. Jadi, aduh kok biasanya dia lahap nih makannya. Kenapa tiba-tiba hari ini kok nggak nafsu dikasih yang enak yang disuka cuma dikit gitu. Nah, biasanya kita curiga, oh nih pasti dari gigi nih gitu. Hmm. Kadang-kadang gatel, kasih titer aja, kadang-kadang suruh gigit-gigit titer atau apa. Biasanya kalau udah tumbuh sih makannya lahap lagi. Nggak apa-apa, itu normal. Oke, normal ya. Sampai itu juga rasa tidak Iya, nyamannya itu hilang sendiri ya dok ya. iya. Nah, kalau bolong ya harus ke dokter gigi memang. Hmm. Ditambal gitu. Betul, betul. Apalagi kan anak-anak kadang kita suka nggak ngeh ya dok ya. Kadang kita juga jarang tuh nengokin giginya misalnya gitu. Terus tahu-tahu udah ada lubang kecil dan ternyata tuh udah kena langsung ke syarafnya. Mungkin itu juga yang bikin dia tidak nyaman, tidak mau makan segala Iya. macam gitu ya dok ya. Ya, biasa Ah, ketahuannya awal-awal pasti nggak mau makan gitu aja. Wah, itu udah hmm, curiga gigi lah. Pasti curiganya ke situ hmm. dulu. Iya betul betul betul. Betul. Oke, nah bisa jadi catatan ya buat bunda-bunda. Jadi kalau misalnya umur-umur anak udah tumbuh gigi 2 tahun 3 tahun ya kalau tidak mau makan tuh banyak banget faktornya gitu ya. Salah satunya bisa dicek dulu giginya aman tidak gitu ya. Apakah ada yang goyah atau ada yang berlubang terutama ya karena sudah dijelaskan sama dokter Linus. Ternyata kalau syaraf gigi itu untuk anak-anak itu lebih
gede ya, dan emal giginya itu tuh lebih tipis. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, si gigi anak itu tuh lebih sensitif gitu. Jadi lebih cepat merasakan sakit, lebih sensitif lah pokoknya gitu ya. Nah, dokter, gini udah ada juga beberapa pertanyaan-pertanyaan dari bunda-bunda di rumah nih, Dok. Nah, dari Bunda Heni Tok Tok. Dokter, apakah benar jika susu soya lebih rentan membuat gigi anak keropos karena rasanya manis? Lalu bagaimana cara memenuhi kebutuhan susu anak yang mengalami alergi? Nah, jadi ini agak komplit nih, Dok, pertanyaannya ya. Oh, kalau alergi itu ke dokter anak ya, kalau Iya, yang betul. alergi itu. Nah, Mm-mm. kalau semua susu, baik ASI maupun susu yang formula ya tetap bisa menyebabkan gigi berlubang gitu. Mm-mm. Jadi tetap harus dibersihkan, nggak lihat mereknya apapun. Pokoknya kalau susu ya pasti bisa menyebabkan gigi berlubang gitu. Oke, jadi tidak tergantung makanan Ya, ya, Dok ya, karena semua makanan itu bisa menyebabkan giginya itu iya. bermasalah seperti itu ya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Dok. Dokter, apa sih perbedaan pasta gigi fluoride dan non fluoride? Lalu untuk anak usia 2 tahun sebaiknya menggunakan yang mana, Dok? Gitu. Kalau fluoride itu kan untuk memperkuat email gigi, jadi lebih bagus yang berfluoride pasta giginya. Nah, kalau Hmm. tergantung anaknya sekarang udah bisa meludah sendiri belum gitu. Kalau udah bisa meludah sendiri, ya kasihnya rada banyak boleh. Kalau belum ya kecil aja boleh. Tapi nanti mesti diawasin, jangan sampai ditelan-telan pokoknya diawasin. Dua Nah, tahun karena biasanya harus sebiji beras, harus kecil kecil segini, harus kecil, nggak boleh segini nggak boleh. Oke, nah dicatat ya Bun ya, di screenshot ya Bun ya. Sebesar biji beras kalau untuk di awal-awal. Tapi kalau saja udah bisa meludah, sudah bisa diajak Ya, komunikasi, kamu setelah disikat harus dibuang ya busanya gitu ya. Nah, bisa dikasih agak lebih banyak lagi sebesar biji jagung seperti itu ya. ya. Nah, terus kalau misalnya ini ada pertanyaan juga nih dok. Nah, gimana menjaga kesehatan gigi anak usia 5 tahun yang sudah ada gigi berlubang di bagian geraham, Dok? Nah, bagian geraham nih, Dok, aduh sakit banget. Apakah boleh ditambal Nah, atau tidak memperparah? 5 tahun itu ada yang udah gigi tetapnya keluar loh, hati-hati. Kalau udah gigi tetapnya keluar ya harus ditambal, karena sampai dia tua. Gigi susu Hmm. pun harus ditambal. 5 tahun itu ya tinggal setahun lagi sih pergantiannya. Tapi kan dia pelan-pelan ganti giginya sampai usia 12 tahun. Ya tetap harus Hmm. ditambal gitu. Tetap harus Supaya dia ditambal. makannya enak sama nanti gigi tetapnya keluarnya bagus gitu. Nah, sebenarnya selain gigi berlubang, apa nih dok yang maksudnya yang masih bisa kita antisipasi nih dok dampak-dampaknya? Misalnya kalau gigi berlubang kan udah jelas loh kita tambal. Tapi kalau sebatas giginya masih hitam-hitam, nah itu tuh kayak gimana sih dok sebenarnya kalau gigi hitam-hitam itu? Nah, gigi hitam-hitam tuh bisa udah kena dentin atau belum gitu. Kalau masih di email sedikit satu titik atau rada besar ya tambal aja langsung. Itu belum kena saraf giginya. Kalau misalnya udah kena saraf pasti ada biasanya kalau anak kecil sih pasti seringnya ada bisul atau bengkak di gusi. Itu udah pasti ya. Karena udah ada infeksinya gitu. Itu mah harus dirawat, dibersihin saluran akarnya, terus ditambal baru. Jadi sebenarnya masalah gigi ini tuh banyak orang-orang yang menganggap itu sepele, tapi sebetulnya parah juga ya dok ya gitu. Tapi kalau misalnya udah dampak bahaya banget nih dok, kalau misalnya udah sampai ke saraf gigi itu gimana sih dok? Ya biasanya dia bisa demam loh sampean, sampai Hmm, nyut-nyutan, sakit, demam. Nah kalau misalnya memang gigi tetapnya sudah mau tumbuh, ya dicabut nggak ada masalah sih. Gitu. Tapi oke. kalau gigi tetapnya masih jauh di bawah ya harus dirawat. Dirawatnya tetap sama kayak orang dewasa. Nanti ada gambarnya sebelumnya. Nah tetap harus dibersihkan, dibersihkan gini, dibersihkan saluran akarnya tetap pakai jarum juga. Gitu. Aduh, Cuma saya. bedanya di bahan pengisian saluran akarnya kan karena akarnya nanti bisa hancur karena gigi tetapnya mau tumbuh ya nanti bahan pengisinya yang beda gitu. Cuman Oke. tetap dibersihkan, harus dibersihkan gitu. Berarti tetap kalau misalnya masih ragu untuk menangani sendiri, tetap harus dibawa ke Ke dokter dokter gigi gigi ya. aja. Iya, harus ke dokter gigi lah biar lebih jelas. Biar jelas dan penanganannya. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan nih dok. Bagaimana caranya untuk bisa mendisiplinkan anak agar bisa menjaga kesehatan gigi sejak dini dan sudah akan
sadar pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Selain tadi kalau kata dokter kan kenalkan pelan-pelan gitu ya, terus liatin video-video di YouTube bahaya-bahaya segala macem gitu ya dok ya. Pertama orang tuanya, sikat gigi dulu nggak? Gitu. Kita enak mencontoh orang tuanya nih. Kalau orang tuanya tiap malam rajin gitu. Anak saya kan saya waktu itu saya kasih lihat nih, gosok giginya gini, gini, gini. Dia kan pasti ngikutin, niru. Biasanya anak kecil niru orang tuanya sih. Ya Betul. pasti dia mau sikat gigi. Gitu. Biasanya sih Jadi gitu, harus selain yang toleransi. tadi video. Ya, ajak aja bareng yuk, bareng gitu. Kan nanti kan bareng seru jadi kayak main gitu kan. Iya, jadi dia anggap itu main, apalagi di Iya, challenge-challenge. iya, jangan dipaksa-paksa dimarahin. Jangan ditakut-takutin nanti kalau nggak dicabut sama dokter gigi loh. Wah, nggak mau ke dokter gigi dia malah takut. Aduh, selalu ya Aduh, dok ya kalau apa-apa tuh dokter iya. menjadi bahan untuk menakuti anak-anak gitu ya. Nah dokter, kalau untuk Nia juga ada nanya dok, untuk scaling gigi nih dok, biasanya kan scaling gigi Hmm. itu untuk orang dewasa ya, memang betul udah ada karangnya segala macam. Nah kalau untuk anak-anak boleh nggak sih dok scaling gigi gitu? Selama dia ada giginya pasti ada karang gigi kalau kita nggak bersihin. Cuman kalau anak-anak kan biasanya lebih lunak kita bersihin aja sebenarnya bisa. Cuman kalau sampai kita udah sikat, udah pakai kain kasa gitu nggak mau copot, tandanya itu karang giginya harus dibawa ke dokter gigi dipakai alat dibersihinnya gitu. Hmm. Gitu aja patokannya kalau kita bisa bersihin sendiri ya nggak apa-apa. Cuman kalau udah umur setahun harus dibawa lah buat perkenalan dulu gitu dokter gigi. Setiap tahun Dicatat ya, mestinya sih. dicatat ya bun ya untuk perkenalan bukan untuk menakut-nakuti ya. Iya. Gimana sih dok perasaannya dok kalau misalnya ada pasien datang terus dia malah takut sama dokter gigi, ngerasa kayak ih ancaman gitu. Gimana sih dok perasaannya dok kalau kayak gitu? Kita kenalin alat aja, kita nggak apa-apain gitu. Diperkenalin, oh nanti dibersihinnya pakai alat ini. Kita contohin aja, misalnya dibersihin disemprotnya kayak begini, terus dibersihinnya ada sikatnya begini, bunyinya begini. Kita jalanin aja. Nanti kan kalau misalnya anaknya mau, oh ya boleh, coba ya sakit nggak gitu. Coba dulu gitu. Kalau dia mau ya kita coba, kalau nggak mau ya udah nanti lain kali. Pokoknya kita udah kenalin, terus kita kita foto giginya gitu kan pakai kamera yang kecil kita masukin ke mulut. Oh ini loh giginya. Oh bagus gitu. Kalau bagus kita puji. Nah, nanti kalau udah oh nggak apa-apa tuh ke dokter gigi. Nah, baru nanti datang berikutnya dia mau nih mau ditambal, mau di apa gitu nanti lebih biasanya lebih kooperatif, lebih enak gitu. Jangan langsung pokoknya nggak boleh langsung cabut nggak boleh. Nggak boleh itu Jangan kan paling anak-anak gampang. dok, orang dewasa juga kalau langsung cabut kayaknya kabur deh. Iya. Oke, nah dok sebetulnya kayak gimana sih dok? Mungkin kita pembersihan gigi nih dok ya, kayak mungkin kita bahas jenis brush yang tepat kayak gimana, jenis juga atau dan cara menyikatnya itu yang baik itu seperti apa sih dok itu? Kalau untuk jenis sikat gigi kan kita lihat kalau tergantung umur banyak nih yang di pasaran ada umurnya. Umur anaknya berapa? Nanti kita cocokin aja cari yang sesuai gitu. Biasanya sih kalau misalnya untuk anak-anak kan cari yang kecil lah ujungnya gitu sesuai. Jadi bisa jangkaunya sampai belakang. Sebenarnya intinya sih itu aja. Jadi bisa sampai belakang nih ngebersihinnya bisa sampai tuh misalnya sampai belakang banget gini ikatnya kan semua bisa. Gitu. Kalau cara sikat gigi mah di video udah banyak. Pokoknya kita bersihin bulunya. Biasanya kalau untuk anak-anak kan yang soft gitu. Orang tua juga sebenarnya sekarang soft, jangan yang hard. Nanti pada gusinya pada turun semua nih. Kalau kalau terlalu kenceng nanti kayak gini loh, lihat tuh Aduh. disikat-sikat. Nah ini biasanya udah minum minum dingin udah ngilu itu kalau kalau sikat giginya kencengan. Oh gitu dok. Jadi yang foto Iya, barusan itu tuh bisa karena sikat giginya kekencengan. iya, yang ini kekencengan. Gejala awal sih minum dingin, makan manis tuh ngilu. Ya kenapa? Nggak ada lubang, nggak ada apa ya? Gusinya nih. Nah kalau Turun kayak ke gitu gimana bawah dok? karena sikat giginya kencengan. Kalau bisa pakai odol untuk gigi sensitif ya kita coba dulu. Hilang nggak nyilunya? Kalau nggak hilang ditambal, mau nggak mau ditambal Oke, supaya nggak oke. ngilu. Oh, berarti Cuman kalau ditambah cara tuh sikat giginya salah, masih terlalu keras juga, ya nanti tambelannya rusak lagi, cepat rusak yang ngilu lagi gitu. Ya jadi pokoknya cari yang soft lah bulunya soft. ngilu banget dok membayanginnya dok. Oke. Nah, apa namanya?
Saya ngebayangnya ngilu banget dong, Hmm. sumpah. Berarti tambal gigi itu nggak hanya bagian lubang gigi, tapi juga di pinggir-pinggir gigi gitu ya dok ya? Iya, Oke. kalau udah terlalu parah itu nanti. Ya kalau kita makan sih semuanya udah cukup nutrisinya. Yang dari susu kan udah ada kalsium, ada apa sayur-sayur, buah sih udah cukup. Kalau 4 sehat 5 sempurna itu udah cukup. Ya biasanya sih orang lengahnya di pembersihan dan waktu tidur itu terutama. Iya, waktu tidur itu bayi atau balita tuh pasti seringnya dikasih susu udah tinggal. Yang penting dia tidur udah kitanya happy-happy. Gitu sih gitu kan. Ya bener. Tapi lupa, maksudnya kalau misalnya bisa dibilas air putih ya sebaiknya dibilas, lebih menjaga supaya giginya nggak rusak. Atau kalau bisa dibersihin ya dibersihin dulu. Kan sambil tidur dia nggak kebangun sih biasanya gitu. Terutama Yes, itu dok. sih waktu tidur. Iya. Karena kebanyakan juga orang tua kan menganggap kayak anak dikasih susu dan dia tidur sambil nyusu itu adalah waktu me time yang berharga, dok. Iya. Oh iya, tadi yang itu lanjutin yang tadi tuh. Kenapa berantakan gitu? Biasanya Iya. turunannya dapatnya dari mana? Misalnya dari pihak ayahnya, rahangnya kecil, ibunya giginya besar. Jadinya ya pasti berantakan. Kadang-kadang gigi. Nah, justru kalau gigi susu itu rapi, malah kita harus waspada. Karena kenapa? Kalau gigi susu rapi, gigi tetapnya kan ukurannya lebih besar dari gigi susu. Pasti berantakan. Kalau gigi susunya renggang-renggang sedikit, ada celah-celah sedikit, malah kita lebih aman. Kenapa? Karena pasti ada tempat untuk gigi tetapnya tumbuh, gitu. Oh gitu, iya iya iya. Iya Iya. dong, kalau rapi kecil, kenapa kecil rapi sekarang berantakan? Lah iya memang pasti nggak ada tempat, berarti rahangnya kecil turunannya gitu. Oh gitu, saya baru tahu dok. Kirain kalau misalnya giginya kecil-kecil tuh, oh ya udah itu anak-anak aja gitu kan. Terus kalau misalnya giginya pas sudah besar lebih besar lagi tuh ya, saya baru tahu juga sih dok gitu. Makanya Kalau banyak kasus yang level-level tidak, sih ya. kalau Iya, misalnya giginya besar-besar dan rahangnya kecil, nah itu yang menyebabkan ya dok ya giginya tidak agak berantakan. berdempet-dempet Iya, gitu ya. iya. Nah, kalau misalnya udah seperti itu tuh, nah pemasangan behel nih dok, kalau misalnya anak-anak tuh ya, itu bisa dari umur berapa sih dok kalau misalnya pemasangan behel biar giginya rapih? Sebaiknya sih dari 12 tahun. Kenapa? Karena gigi tetapnya udah tumbuh semua. Ada yang bilang dari sejak gigi geraham tetap atau gigi serinya keluar udah bisa. Tapi kan tetap kita mesti tunggu sampai gigi tetapnya tumbuh gitu. Jadi masa kita pasangin kawat dari umur misalnya 9 atau 8 terus tunggu sampai umur 12. 12 kan baru keluar semua tuh. Nah, berarti kalau nggak mau begitu 2 kali pasang. Tapi kan buat apa gitu. Biayanya juga biaya kasihan anaknya. Kalau perawatannya kurang umur segitu kan perawatan pembersihan giginya juga masih kurang benar gitu. Nanti lubang-lubang semua. Mendingan Oke. usia 12 tahun, gigi tetapnya udah tumbuh semua. Jadi udah kelihatan itu apa perlu cabut atau enggak gitu. Jadi masangnya juga kita lihatnya enak. Oh nih udah keluar semua, udah mau diapain gitu kan kelihatan. Analisanya jelas. Oke. Nah, ini juga ada yang nanya nih dok, tapi ini mungkin kayaknya untuk orang dewasa ya. Kalau misalnya asam lambung itu bisa berpengaruh ke karies gigi atau kesehatan gigi nggak sih dok? Biasanya ibu hamil, kalau sering muntah, biasanya itu ada erosi. Emailnya jadi kayak gini tuh. Ini Oh, bukan oke. lubang, tapi dari asam. Jadi habis muntah itu jangan langsung disikat giginya. Kita mesti minum air putih dulu, netralin asamnya dulu. Gitu. Kenapa kalau yang suka makan pempek gitu kan yang sukanya asam. Nah, habis makan itu jangan langsung kita mentang-mentang habis makan sikat semua. Ya rusak karena emailnya lagi rentan gitu kan. Dia kan pH-nya asam. Nah, gitu netralin dulu minum air putih, santai-santai dulu 30 menit baru sikat gitu. Oh gitu, 30 menit ya dok Iya, ya? ya biar kita minum air putih dulu. Air putih kan nanti biar netral pH-nya gitu. Jadi karena asam juga bisa merusak email gitu. Bukan bolong kan beda. Kalau yang ini kan karena sikat gigi lain tuh, polanya dia beda tuh. Kalau yang ini kan tuh hancurnya rusaknya ini beda pola-polanya dia bukan karena lubang, bukan karena itu bisa karena yang asam juga. Oh gitu. Oke, Hmm. siap, siap, siap. Nah, ini dok, ada dari pertanyaan dari Bunda Gizira juga, apakah penggunaan dot pada anak yang sampai tertidur
saat nyedot bisa menyebabkan gigi anak jadi reges atau rusak. Tadi sudah dibahas ya dok ya. Tapi kalau dia dikasih dotnya, kalau sampai umurnya di atas, misalnya sampai dewasa, udah 8 tahun, masih pakai itu, ya bisa nanti monyong, gitu aja. Lebih ke Gitu. struktur mulutnya ya dok ya? Iya. Kalau dot doang tanpa ada susunya nggak apa-apa, kalau masih bayi kecil mah. Jadi cuma untuk, tapi jangan dikasih manis-manisan, jangan dikasih gula, jangan dikasih apa ya, memang cuma dot doang gitu, nggak apa-apa. Oke. Gitu. Nah, ini dok untuk pertanyaan terakhir sebelum kita tutup nih, semoga sudah terbahas semuanya ya dok ya. Nah, ini apa sih dok yang menyebabkan tumbuh gigi gingsul? Ini pertanyaan menarik juga nih dok. Apa ya Ya. pertanyaannya tadi? Pertanyaannya apa yang menyebabkan tumbuhnya gigi gingsul dok? Nah, gingsul itu memang, nih, saya ada bagannya nggak ya? Bentar, saya cari dulu. Bentar ya, sabar. Gingsul, saya ada ininya, ada. Kita lihat kalau ini kan, ini gigi tetap nih. Nah, kita lihat kalau gigi taring itu tulisannya umur 10 sampai 12 tahun. Jadi gigi taring yang atas special case nih, dia tumbuhnya umur 10 sampai 12 tahun. Jadi hampir terakhir. Nah, biasanya kalau gigi sebelahnya udah tumbuh semua dan rahangnya kecil, kan dia nggak ada tempat. Mau nggak mau dia gingsul. Gitu. Oh gitu. Beda sama gigi taring bawah. Kalau gigi taring bawah tumbuhnya itu dari umur 9 gitu. Jadi polanya memang begitu. Oh gitu. Oke. Jadi Urutannya memang gigi begitu. jadi gigi gingsul itu memang kondisi rahang ya dok ya, ukuran rahang kita ya. Iya, dan memang gigi taring itu tumbuhnya terakhir gitu. Jadi yang untuk atas ya. Jadi kenapa sering gingsul? Karena udah nggak ada tempat semua, udah ketutup semua tempatnya. Jadi gingsul gitu. Betul. Nah begitu ya bunda ya. Jadi tapi kalau dilihat-lihat gingsul atas tuh cakep ya dok deh. Apa sebenarnya? Nah, cakep awalnya tapi mematikan. Kenapa? Karena kalau ada lubang nih, bukan karena apa. Kan kalau ada lubang kita nggak bisa tambal dong. Gimana caranya kalau numpuk? Bukan karena apa-apa. Tuh, kalau dilihat bagannya nih, gigi taringnya masih di atas, yang lainnya udah mau keluar di bawah-bawah, nih paling atas sendiri. Jadi terakhir tumbuhnya, jadi gingsul. Gitu. Dan nggak bisa ditambal. Kalau numpuk begini gimana nambelnya? Pas dirapiin giginya, ada bolong di sini, ada bolong di sini. Jadi kelihatannya baru setelah dirapiin, baru kelihatan lubangnya. Gitu. Oke, tapi banyak kasus juga akhirnya gingsul itu dicabut ya dok ya? Jangan, nggak boleh dicabut. Yang boleh dicabut tuh di belakang gigi taring. Oke. Kenapa nggak boleh dicabut dok? Karena kan cuma satu. Kalau gigi ini kita lihat nih. Kalau gigi taring kan ini cuma satu biji. Kalau di belakangnya ini geraham kecilnya ada 2. Biasanya dicabutnya yang geraham kecil ini. Jadi gingsulnya turun gitu. Jangan gigi taring yang dicabut. Nanti estetiknya kurang bagus. Oh gitu. Biasanya yang geraham kecil yang pertama yang dicabut gitu. Oke, baik dok. Nah itu tadi ya bunda ya pembahasan kita tentang balik lagi nih tema kita sebetulnya adalah pentingnya menjaga kesehatan gigi untuk anak nih sebenarnya dok. Tapi kita udah merambat kemana-mana sampai diskusi-diskusi konsultasi gratis nih kita sebenarnya ya. Iya sebenarnya. Iya, kapan lagi ya dok ya? Iya, nggak apa-apa boleh. Oh ya dok, ini juga ada nih dok. Kalau misalnya gonta-ganti pasta gigi itu boleh nggak sih dok? Nggak apa-apa, tapi khusus ada yang alergi. Jadi gini, pengalamannya sama anak saya gitu. Jadi pertama pakai pasta gigi A, kemudian dia ganti nih, ganti pasta gigi B. Kok di bagian sininya sering kayak pecah-pecah, kering gitu. Saya kan juga heran kenapa ini, nggak pernah biasanya begitu. Saya kira kurang minum. Biasa kan orang tua, wah kurang minum nih. Ternyata karena dia baru ganti pasta gigi. Ada juga yang alerginya begitu, jadi nggak cocok. Jadi, makanya ingat-ingat dulu kenapa gitu. Terus tadi ada pertanyaan gusi berdarah. Nah itu gusi berdarah penyebabnya utama karang gigi. Jadi kalau anak-anak udah
gusi berdarah, nah itu mesti dicek. Biasanya sih karang giginya lo banyak banget sampai dia menyebabkan gusinya berdarah gitu. Karena dia makan tempat ya dok ya, apa? Eh, Ngambil space di gusi ya. iya, gusinya berdarah itu kan penyebab gusi berdarah terutama karang gigi, udah sumber utama dan terutama kalau dibersihin gusinya sembuh pasti. Kecuali kalau dia lubang ya, kalau lubang ya harus tambal. Biasanya sih karena kalau nggak ada lubang ya karena karang gigi itu penyebab gusi berdarah itu. Oke. Nah kalau untuk penggantian sikat gigi itu berapa lama dok? Idealnya berapa lama sih kita pakai satu sikat gigi itu dok? Biasanya 3 sampai 4 bulan. Ya terutama Tiga. kalau yang udah kayak gini lah, ini harus diganti nih. Saya ada contohnya yang jelek. Udah sampai bulunya gini-gini ya udah harus ganti lah. Iya dok ya. Jangan nanti bunda-bunda Nggak masih boleh. ada nih bulunya pakai aja Kalau gitu. ada dua anak, uh, uh. kalau ada 2 anak masing-masing harus satu sikat gigi. Nggak boleh campur. Nanti kumannya nyebar. Masa di satu sikat gigi untuk berapa orang ya ini kan masa gini aja nempel semua kumannya. Iya benar sih dok. Ya karena bunda-bunda mikirnya Taruhnya berdiri ini ya. ekonomis ya dok ya. Iya. Kalau ditaruh gelas, biasanya kan ditaruh gelas aja nih, diberdiriin supaya kering bulunya. Jangan dibalik. Kalau dibalik gitu kan lembab. Ini bisa nanti ada jamur atau gimana. Gitu. Jadi diberdiriin. Cuman jangan nempel. Seringnya orang nempel gitu. Kumannya pindah-pindah. Barter kuman ya dok jatuhnya ya. Betapa sekeluarga gitu ya. Iya. Nah oke dok, nah aku jadi ingat tuh sikat gigi yang tadi tuh kadang orang tua tuh mikir kayak ah masih ada bulunya ini masih bisa buat nyikat gitu ya. Iya. Gusinya rusak nanti kena tusuk-tusuk gusi semua itu hancur nanti berdarah-darah nanti. Nah oke dok. Nah untuk menutup sesi pertanyaan kita karena udah banyak banget pertanyaan dari bunda-bunda dan semoga bisa menjawab pertanyaan bunda-bunda lainnya ya yang sejenis pertanyaannya begitu ya. Tapi kalau kita balik lagi ke temanya nih bunda dan dokter juga pentingnya menjaga kesehatan gigi anak untuk asupan nutrisi yang baik. Nah kalau sepenangkapan aku sekaligus aku menyimpulkan diskusi kita sore ini ya dok ya. Penting banget kenapa kita harus menjaga kesehatan gigi anak karena seperti yang dokter jelaskan dan bunda-bunda di rumah juga ya gigi anak itu ternyata tumbuh gigi tetapnya itu adalah di saat usia 6 tahun ke atas gitu ya. Nah bayangkan jika bunda tidak menjaga kesehatan anak dari awal bulan tumbuh giginya yaitu di sekitar usia 6 bulan ke atas gitu ya sampai nanti usia 6 tahun bayangkan kalau dia merasakan sakit gigi karena perawatan yang tidak baik dari bunda begitu. Nah kalau kata dokter Linus untuk menjaga kesehatan gigi anak itu cuma satu, dibersihkan ya dok ya. Karena kalau misalnya kita bicara tentang nutrisi segala macam itu pasti sudah dapat dari makanan-makanan, dari ASI, dari susu lainnya, atau buah-buahan, sayuran segala macam pasti sudah memenuhi nutrisi gitu. Tapi tinggal cara kita sebagai orang tua untuk membersihkan gigi anak tersebut supaya tidak ada kuman yang menumpuk, tidak ada karang gigi ya. Dan akhirnya pun juga mulutnya tetap sehat. Kalau mulutnya sehat, makannya tetap jadi lahap ya dok ya. Iya, makanya lahap gitu. Karena tidak ada perasaan merasa nyeri, sakit, ngilu dan sebagainya. Dan kata dokter Linus juga, kenapa si anak itu lebih sensitif sakit gigi? Karena apa? Karena si sarafnya itu lebih sensitif dan lebih besar, sedangkan email gigi ataupun lapisan luar giginya itu lebih tipis sehingga lebih rentan merasakan sakit dan lain-lain. Nah, dan pesan dokter Linus juga ya dok ya, jangan terlalu lengah pada saat ada lubang kecil di gigi anak karena itu bahaya banget, bisa jadi di dalamnya udah dalam banget dan itu harus ditambal begitu ya. Dan untuk bunda-bunda di rumah juga kalau misalnya ada masalah-masalah gigi pada anak jangan takut untuk membawa ke dokter gigi karena dokter gigi akan menyelesaikan semua permasalahan tersebut. Jadi jangan ditakut-takuti lagi ya bunda-bunda ya untuk ke dokter gigi. Iya benar. Kasihan dokternya pengen berbuat baik, pengen membantu malah ditakut-takutin ya. Oke, nah dokter terakhir nih dok tips-tips buat bunda-bunda di rumah dari dokter Linus sebelum kita tutup nih dok sore hari ini. Ya pembersihan giginya sama sih kayak orang dewasa. Jadi pagi setelah makan, kalau bisa malam sebelum tidur. Setelah anak tidur itu jangan dikasih susu lagi. Kalau bisa ya, kalau misalnya memang harus masih ASI ya udah nggak apa-apa. Cuman nanti harus dibilas dengan air putih atau dibersihkan pakai kasa itu kalau belum bisa sikat gigi gitu aja.
Oke, nah itu tadi ya dok Bunda ya. Dan selain kain kasa juga banyak ya dok ya di pasaran kayak ada kayak apa tuh yang karet gitu ya, yang bisa buat ngebersihin Ya, lidah, gigi gusi juga gitu ya dok ya. Sebenarnya banyak cara untuk bisa membersihkan gigi anak. So, terima kasih banyak atas waktunya dokter dan ilmunya yang luar biasa banyak membantu sama-sama. kita juga. Terima kasih banyak, sehat selalu dokter dan sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya dok ya. Sama-sama.